di Bantul, Yogyakarta dirusak. Walaupun pelaku dan motifnya ketika itu belum diketahui, namun orang-orang dengan percaya diri menunjuk umat Islam sebagai pelakunya secara asumtif. Nah, ini dapat dilihat gimana ramainya komentar dari sebuah akun Kristiani ketika mempublikasi berita ini. Islamofobia, masalahnya selama ini siapa yang takut? Ya, kenapa bawa Islam? Well, oke. Tebak agama apa yang ngancurin? Ya, siapa ayo? Yang pasti pelakunya bukan beragama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Tapi siapa ya? Siapa ya? Islam. Wow. Kepala Seksi Humas Polres Bantul Ajun Komisaris Polisi I Nengah Jeffrey Pranawidyana mengonfirmasi pelakunya adalah bocah 16 tahun berinisial ANF dan beragama Kristen. Ya mungkin bagi yang sudah meluapkan emosinya akan merasa kecewa. Padahal sebenarnya cukup bersabar dan tunggu polisi ngeliris siapa pelakunya baru ngegas. Sebelum emosinya dan fitnahnya menjadi makin liar. Salam Elechem, Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang video di cuplikan yang sudah teman-teman tonton. Di sana terjadi pengerusakan makam Kristen. Lalu teman-teman sekalian, ada beberapa channel Muslim yang kemudian bahagia dan mereka kemudian bahas bahwa aduh, orang-orang Kristen ini terlalu cepat menyimpulkan, ya, cepat meluapkan emosinya, amarahnya terhadap agama Islam, ya kan, seperti itu ya. Sehingga kemudian mereka munculkan berita ini karena sudah didapat ternyata bocah berumur, ya, berusia 16 tahun dan teman-teman sekalian beragama Kristen di KTP tentu atau di kartu keluarga. 16 tahun kayaknya belum punya KTP deh. Ya kan? Jadi mungkin dia berada di kartu keluarga. Tetapi teman-teman sekalian, ya, itu tidak heran kita. Ya, wajar kemudian kalau mereka mengcounter ini, ya, bahkan itu bagus gitu ya. Tetapi sebagai counteran yang saya bisa sampaikan juga, kenapa kemudian orang berasumsi, ya kan, bahwa pelakunya ini pasti agama tertentu gitu. Karena ya, masyarakat atau netizen itu melihat, ya, kasus-kasus sebelumnya yang terus terjadi, ya, yang persis sama dengan kasus yang terjadi ini, yaitu perusakan makam. Ya. Jadi teman-teman, wajar dong kalau kemudian orang menduga, orang menyampaikan, ya, asumsinya bahwa pelakunya pasti tidak lain dan tidak bukan itu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, sekalipun mereka sudah mendapatkan berita dari pihak kepolisian bahwa dia beragama Kristen tapi dia memiliki gangguan kejiwaan, ya, menurut pihak kepolisian. Tetapi ada satu, ya, informasi penting yang saya harus bagikan buat kita teman-teman sekalian, ya, di mana anak tersebut sudah mualaf menurut informasi, sudah meninggalkan agama Kristen, masuk ke agama Islam, lalu ikut di dalam komunitas yang salah menurut informasi. Seperti apa informasi itu? Kita simak berikut ini. Baru timbul informasi baru bahwa memang secara administrasi di kartu keluarga remaja pelaku perusakan makam ini memang beragama Kristen karena dia pasti ikut agama orang tuanya. Tetapi berdasarkan informasi yang diposting oleh Abu Janda atau Permadi Arya di dalam akun Instagramnya, ada tetangga dari si pelaku yang menginformasikan bahwa pelaku ini ternyata sudah mualaf dan memeluk agama Islam. Jadi menurut informasi ini, papanya sudah meninggal dan pelakunya juga tidak pernah lagi pergi beribadah ke gereja dan malah ibadah di masjid, teman-teman. Hanya saja katanya polisi masih ngekip fakta-fakta ini, ya, dan tidak dipublikasikan, teman-teman. Jadi dengan adanya informasi ini, maka bisa jadi nih kemungkinan besar
pelaku memang sudah mu'alaf dan mungkin memendam sakit hati yang kemudian hanya bisa dilampiaskan ke makam ataupun kuburan orang-orang Kristen. Oke, teman-teman sekalian, itulah informasi penting yang memang harus diketahui juga oleh publik. Dan teman-teman sekalian, ya, argumentasi saya terkait tentang kasus ini, ya, kita berfokus ya pada keterangan pihak kepolisian saja, bahwa anak ini itu mengalami gangguan kejiwaan. Dan jika itu benar, nah ini tidak ada hubungannya dengan dia agama Kristen ataupun dia beragama Islam pada akhirnya. Kalau memang orang ini sedang sakit jiwa, gitu ya. Tetapi kalau dia sakit jiwa juga, ya, ini agak lucu saja. Kenapa dilapiaskan pada kuburan? Kenapa dilapiaskan kepada salib, gitu ya? Kalau dia tidak terpapar virus kandrun. Kalau tidak terpapar, ya, virus orang-orang yang benci salib, benci Kristen, gitu, ya. Jadi tidak akan mungkin, menurut saya tidak akan mungkin juga, ya. Tapi mudah-mudahan karena memang sakit jiwa lalu mungkin ya setan apalah ya begitu ya yang merasukinya itu, sehingga kemudian melampiaskan emosinya dan stresnya itu kepada kuburan-kuburan Kristen, ya. Jadi teman-teman sekalian, seperti apa komentar teman-teman semua dalam hal ini? Silakan tulis di kolom komentar, ya. Tetapi teman-teman sekalian, berdasarkan tentang informasi-informasi sebelumnya dan juga kasus-kasus sebelumnya, biasanya pelaku, ya, teman-teman bisa tebak sendiri gitu ya, karena kebencian terhadap Kristen dan juga salib Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, teman-teman sekalian, kita percaya bahwa akhir zaman ini pasti, ya, akan terus datang orang-orang yang merongrong iman kekristenan, yang kemudian, ya, menganggap bahwa ketika menyakiti oleh orang Kristen itu dia sedang berbuat bakti bagi Allahnya. Dikatakan oleh Tuhan Yesus bahkan dalam Yohanes pasal 16 ayat 1-3, Tuhan Yesus berkata, ya, aku harus terus terang kepada kamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Akan datang saatnya bahwa kamu akan dikucilkan. Bahkan kamu akan dibunuh. Dan orang yang melakukannya menyangka dia berbuat bakti bagi Allah. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ya, jadi teman-teman sekalian, ya, itu sudah harus terjadi. Tapi ingat, kita jangan kendor. Gas! Ya, kita terus gas untuk memberitakan kebenaran. Kita terus mengabarkan Injil agar semua orang, ya, bisa menjadi percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.